maka tujuan kita tidak lain tidak bukan mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Abdul Somad datang jauh-jauh ingin bersilaturahim dengan Abu Paloh Gading beserta seluruh jamaah pengajian, masjid, musalla, perusahaan, semua yang hadir malam ini ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Bupati, Bapak anggota DPR, Bapak Ketua DPR, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para abu, para abi, para santri, santriwan, santriwati yang datang naik apapun semuanya, itu tidak lain tidak bukan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka yang paling lama berada di acara ini itu yang paling banyak pahala jihadnya. Siapa yang paling lama? Santri. Karena mereka datang sejak awal semester belum pulang semester. Ini jamaahnya terbagi 3. 1, 2, 3. Inti ajaran Islam 3. Aqidah, syariah, akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu syariah? Apa itu aqidah? Aqidah keyakinan la ilaha illallah. Syariah bahasa kampungnya Islamic law, hukum halal, haram. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Ini namanya syariat. Sedangkan yang ketiga, akhlak. Sopan santun, budi bahasa, tata krama, bagaimana menghormati ulama, bagaimana bersifat sabar. Sendal kita hilang, sabar. Suami dilarikan pelakor, sabar. Jangan sabar, tuntut ke pengadilan. Oleh sebab itu dimanapun kita belajar, inti ajaran Islam itu 3. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syariahnya paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita pakai yang mana? Syafi'i, tapi tetap menghormati imam yang 3, Hanafi, Maliki, Hambali. Akhlaknya dirumuskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, inilah simple, sederhana. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Syaratnya kalau dia bisa baca kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum baca kitab, belajar kepada santriwan santriwati Darul Huda. Betul? Apa sih itu Pak Ustaz baca kitab? Ada alatnya. Apa nama alatnya? Nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, untuk memahami itu. Kalau tidak kita bingung. Ini bahasa Arab tak sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Ada itu dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Beda. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu harus ada A, I, U. Imam bisa imam sholat tapi tidak pandai bahasa Arab, tidak tahu nahwu shorof, tidak tahu mana fa'il mana maf'ul, maka payah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah? Salah. Datang makmumnya di belakang ngasih tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma
Lailatul. Gara-gara nggak belajar nahu. Inna anzalnahu fi lailatul. Wa ma adraka ma lailatul. Yang ketiga dia bingung. Lailatul. Sekali Lailatul tetap Lailatul, gitu. Tidak ada sebabnya. Katakan Lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka kalau kita paham, berpegang, tidak akan gentar. Siapapun yang berkata di belakang, kita tidak akan ragu. Inna anzalnahu fi lailatul. Kenapa mesti ragu? Jangan nanti jadi imam ragu. Inna anzalnahu fi lailatul. Itulah pentingnya berpegang. Sebab zaman sekarang banyak orang bingung. Jadilah pokok yang kuat. Kalau kamu seperti pokok kayu ini, berakar ke bawah, berpucuk ke atas, diterpa angin tak akan tumbang, tidak akan patah. Ini pokok kayu. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Angin apapun yang datang tidak akan tumbang. Sekarang banyak pohon tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Kemana air dia ikut. Pohon apa namanya? Enceng gondok. Makanya kalau mau jadi pohon yang kuat, daftarkan segera anak Anda ke Darul Huda. Saya ceramah tidak pandai kemana-mana. Pokoknya contoh yang dekat-dekat aja, pokok kayu. Ini pokok yang kecil, kalau masih pokok kecil, dia harus di dalam pot. Nanti setelah pokok besar, baru tidak ada pakai pot lagi. Tidak, kalian masih pokok kecil, maka tinggal dulu dalam pot. Di pot itu supaya apa? Supaya akar kalian tidak dimakan ulat, batangnya tidak diganggu, tidak rusak, maka dilindungi pakai pot. Berapa lama kalian di pot ini? Berapa tahun di Darul Huda? 6 tahun, 7 tahun. Aku dulu, saya tanya, aku berapa lama di Dayah? Sebentar sekali 20 tahun. 20 tahun di Dayah, 20 tahun di dalam pot. Setelah kuat, barulah keluar menjadi pokok yang rindang. Sekarang kita sedang bernaung di bawah pohon rindang itu. Apa maknanya? Hujan datang, kita bisa bernaung. Angin kencang, kita bisa bernaung. Jadilah pohon yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Jangan jadi daun yang hanya sebagai sampah saja. Oleh sebab itu, kalau adik-adik, saya panggil adik-adik lah ya, maklumlah kan masih muda. Kalau adik-adik sekarang dijaga, dibina pakai pot, maklum, sebelum menjadi pohon yang besar. Karena akan ada kuman yang memakan akarnya, busuk. Akan ada ulat yang memakan batangnya, lapuk. Akan ada ulat yang menyerang pucuknya. Sekarang ulat menyerang pucuk. Makanya kalau ada abu, ada api, ada tengku, ada tuan guru, mereka ini bukan marah, tapi mereka sayang supaya kalian menjadi pohon rindang yang kuat, tidak hanyut seperti enceng gondok. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini aliran-aliran sedang beredar, bukan baru, sejak dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kelompok namanya Ghurabiyah. Apa nama kelompoknya? Ghurabiyah, diambil dari kata ghurab. Ghurab artinya burung gagak. Jadi Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Dia tengok Nabi Adam, dia lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali
seperti 2 ekor burung gagak. Burung gagak kan sama bentuknya kan? Bingung Jibril, yang mana ini? Dia bingung antara Nabi Muhammad dengan Ali. Akhirnya dia kasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Rupanya Jibril salah alamat. Mestinya wahyu itu diberikan untuk Ali, tapi dia berikan kepada Muhammad. Kelompok ini bernama kelompok Hurabiyah. Hurab gagak, menyamakan Nabi Muhammad dengan Ali seperti 2 ekor burung gagak yang tak bisa dibedakan. Lalu Jibril salah alamat, yang sebetulnya Nabi itu adalah Ali, tapi karena salah maka diangkatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Mana tahu nanti ada kelompok muncul sekarang mengatakan sebetulnya yang Nabi itu bukan Muhammad tapi Abdul Somad. Lalu Jibril melihat Nabi Muhammad dengan Abdul Somad seperti 2 ekor burung gagak. Anak-anakku sudah tahu ini kelompok Hurabiyah, seperti burung gagak. Selesai kelompok Hurabiyah tamat, maka Islam mesti ada kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang menyesatkan umat. Tidak bisa pakai ceramah, bisa ceramah menyelesaikan itu sesat. Lalu kemudian datang orang sesat, iya aku memang sesat, emang masalah buat lo? Tidak bisa. Zaman dulu kalau ada orang sesat itu ditangkap. Setuju? Zaman sekarang orang sesat dikasih pengacara gratis. Lembaga bantuan hukum menyediakan pengacara gratis. Anda sesat, hubungi nomor berikut ini. Kan gila itu. Oleh sebab itu maka kekuasaan itu penting. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang menolong agama Allah. Amin. Lahirlah wakil-wakil rakyat, anggota-anggota dewan, pemimpin-pemimpin yang menolong kita. Karena kalau kita tidak ditolong orang, tidak akan bisa kita bangkit. Kira-kira Abdul Somad bisa datang ke Aceh, keliling 23 kabupaten kota masuk. Bisa tak tiba-tiba Abdul Somad datang, terbang sendiri, datang sendiri, datang sendiri? Bisa? Mana bisa? Siapa yang bawa Ustaz Somad kemari? Kakak kelas saya di Mesir dulu, sekarang menjadi ketua IKAT Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Mereka mau menengok yang mana orang. Tegak dulu tuh. Nah, itu dia. Kenapa? Ganteng kan? Saya kasih tahu sudah menikah. Duduk tunggu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Somad hanya ceramah, ngasih tahu, menangkap tidak bisa, menjelaskan kriterianya bisa. Insya Allah kita di Nagro Aceh Darussalam ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Mereka ulama. Ternyata Abu tidak bisa lagi jadi ketua MPU. Aku sekarang wakil. Kenapa? Sudah 2 periode jadi ketua, gak bisa 3 periode. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan alumni-alumni Darul Huda memiliki kemampuan ilmu di masa akan datang. Seperti Abu tidak hanya lama di dayah 20 tahun, tapi juga organisasi. Menjadi kalau dulu sekarang mungkin OSIS namanya Ustadz. Berapa lama Abu jadi ketua OSIS? 12 tahun. Itu sudah 3 periode itu. Artinya apa? Adik-adik yang punya hebat ilmu nahu, sorobnya mantap, balaghahnya hebat, mantiknya luar biasa. Kalau tidak paham organisasi, tidak bisa berkembang. Mana tahu nasib baik nanti tiba-tiba kalian ceramah ke sana kemari, viral, diangkat orang jadi wakil presiden. Mana tahu. Kalau sudah hebat organisasi kan bisa ikut pemilihan kan? Apa ketawa? Saya kan serius. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Apa nama kelompok sesat yang pertama tadi? Hurabiyah. Anak-anak pesantren, anak-anak santri, anak-anak dayak itu otaknya cerdas. Menangkapnya Hurabiyah.
Yang hafal dia bersuara Ghurabiyah. Ya tidak? Ghurab artinya burung gagak, menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Ali seperti burung gagak dan Jibril salah alamat. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak mungkin Jibril salah. Tapi kelompok ini mungkin sudah punah, mungkin juga masih ada. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, datang orang mengatakan Ali itu Tuhan. Ditunjuknya Ali, ya Ali, antallah. Wahai Ali, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Sayyidina Ali menangkap orang ini, dibakar. Kata Sayyidina Ali, harriquhu, bakar dia. Laki-laki itu bernama Abdullah bin Sabah. Kelompok yang kedua ini bernama Sabaiyah. Yang pertama Ghurabiyah, yang kedua Sabaiyah. Yang pertama disebut Ghurabiyah karena menyamakan dengan burung gagak. Yang kedua disebut Sabaiyah karena pendirinya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, ingin menyesatkan agama Islam. Dikatakannya Allah masuk ke dalam diri Ali, maka ditunjuknya Ali, ya Ali, antallah. Andai ada orang menunjuk saya, hai Abdul Somad, antallah, apa bisa saya katakan, jamaah bakar ini orang. Begitu dia dibakar, besok saya pun ditangkap Pak Kapolres. Karena saya tak punya kekuasaan. Tapi Sayyidina Ali bisa. Antallah, engkau Allah, wahai Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Tangkap, bakar dia. Karena dia tidak mau bertobat. Begitu cara mengatasi aliran sesat, batil, bahkan mengatakan Allah Sayyidina Ali. Padahal orang ini kafir dengan dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Maka dia kafir. Kalau sudah kafir bagaimana? Halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan tiga. Abdullah bin Sabah Yahudi sudah masuk Islam, ya, kenapa halal darahnya? Karena dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam dihukum bunuh. Siapa yang pernah membunuh dalam Islam dihukum bunuh, pancung, potong kepalanya. Tapi potongnya bukan dari depan. Jadi saya katakan kan gini, bukan dari belakang. Ada pun dari depan itu motong ayam. Motong ayam dari depan. Ada orang motong ayam dari belakang. Itu namanya mancung ayam. Ayam dipotong dari depan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kalau mau mancung, wadrib unuqahu, pukul tengkuknya, pancung dari depan. Mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi at-tayyibuz zani. Orang yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, maaf Abu, maaf Abi, maaf Tengku, mungkin tak sopan, tapi dia berzina, maka dalam Islam digali tanah, masukkan badannya setelah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Dulu orang murtad dipancung, zaman sekarang orang murtad mencalek. Menang lagi. Sudah mencalek, menang lagi. Fotonya udah di atas pokok kayu. Gara-gara apa? Dia yang punya duit, yang soleh, yang baik, gak ngasih duit. Yang murtad ngasih duit. Siapa yang menang? Yang murtad. Tapi dia murtad, gak apa-apa Pak Ustaz. Dia murtad tapi baik. Yang itu baik tapi gak ngasih duit, gak baik. Maka ini santriwan santriwati harus menjelaskan kepada umat, karena kalian adalah darul huda. Dar, rumah, huda, hidayah, petunjuk. Darul huda, rumahnya hidayah dan petunjuk. Siapa yang memberikan hidayah kepada masyarakat sekeliling? Anak-anak santriwan santriwati Darul Huda. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kalian yang belum dapat hidayah, nikahkan anak gadis kalian dengan santri-santri Darul Huda. Nanti setelah tamat, ini baru kelas 1. Amin.
Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, harriquhu, bakar dia. Abdullah bin Saba pun dibakar, mati. Itu mati konyol apa mati syahid? Mati membusuk engkau Abdullah bin Saba. Tapi ternyata orang yang mati pemikiran tidak mati. Banyak orang mati pemikiran tidak mati. PKI mati. Apakah pemikiran PKI mati? Tidak. Dia muncul dalam buku, dia muncul di internet, dia datang ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kantong kita. Pemikiran komunis tidak pernah mati. Dia datang masuk ke kantong kita melalui apa? www.youtube.com. Oleh sebab itu maka membunuh orang senang, tapi membunuh pemikiran tidak dibunuh, tapi dikonter. Orangnya dihukum mati, pemikirannya dikonter, dilawan. Siapa yang bisa melawan itu? Santriwan santriwati Darul Huda. Amin. Apa kata pepatah Arab? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Gimana dia mau mengcounter komunis? Gimana mau melawan Sabariyah? Gimana mau melawan Ghorabiyah? Lailatul lailatil lailatal aja tak tahu. Ustaz tersinggung kami nggak tahu nahu. Salah sendiri. Kenapa tak daftar di Darul Huda? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Ajrumiyah, Kawakibud Durriyah, puncaknya sampai kepada Syarah Ibnu Aqil. Insyaallah kitab kuning itu masak di kepala mereka. Jadi waktu kami sedang makan di samping aku, saya lihat di keliling lemari, masya Allah, kitab semua. Pas mata saya melihat tertuju kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Kita tulis Al-Imam An-Nawawi meninggal 676. Imam Nawawi 676, sekarang 1440. Buka kalkulator. 1440 kurang 676. Berapa itu? Banyak lah pokoknya ya. 800 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, Imam Nawawi sudah menulis kitab berbahasa Arab. Siapa yang bisa membaca kitab itu kalau bukan para santriwan dan santriwati? Carikan saya buku yang umurnya 700 tahun. Suruh anak-anak sekarang baca. Jangankan kitab yang 700 tahun, belikan novel Tenggelamnya Kapal Panderbik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Berikan ke anak-anak SMP sekarang, suruh dia baca. Apa nih Pak Ustaz? Kok nggak paham ya? Padahal itu ditulis baru 40 tahun yang lalu. Tapi coba disuruh dia baca Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Mudah. Kenapa? Bahasa yang sekarang ditulis oleh Ustadz Habibur Rahman El-Syirazi. Bahasa PHK 40 tahun yang lalu. 40 tahun bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Kenapa santriwan santriwati Darul Huda bisa membaca kitab Imam Nawawi yang umurnya 800 tahun? Itu karena kehebatan nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tajwid. Al-Quran mempertahankan bahasa Arab, eksis sampai sekarang. Ada orang di Aceh sholat pakai bahasa Indonesia. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Semuanya tetap memakai bahasa aslinya. Bahasa asli membuat orang paham bahasa Arab. Andai datang Nabi Muhammad SAW sekarang di tempat ini, siapa yang bisa bicara dengan mereka? Siapa yang bisa berbahasa dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itulah santriwan santriwati yang setiap hari mempelajari nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Maka oleh sebab itu tekuni ini terus, karena kalian yang akan menjadi benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah menolong agama Allah. Siap? Dari bunyinya tak siap. Takbir!
Yang mengeluarkan fatwanya kalian, yang nangkapnya Pak Polisi. Kalian tidak tugas nangkap. Ilmunya dari kalian, berdasarkan keterangan dari santriwan-santriwati Darul Huda bahwa ini adalah aliran sesat karena mengatakan Nabi Muhammad itu mirip dengan burung gagak, lalu dia mengatakan malaikat Jibril salah wahyu. Ini adalah aliran yang tidak benar dengan mengatakan Sayyidina Ali itu adalah Tuhan, padahal Sayyidina Ali adalah manusia biasa, padahal dulu Sayyidina Ali memerintahkan supaya dibakar itu Nabi Sabah. Maka dengan ini menjelaskan orang ini sesat, sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, dibawa ke kantor kejaksaan, jaksa menuntut, lalu ditangkap oleh Bapak Polisi, Pak Hakim mengambil martil, jatuhlah hukuman. Begitu prosesnya. Bukan Ustaz ceramah, sesat, lalu pulang ke rumah bawa pisau belati, tiga mati. Bukan begitu cara penanganannya. Kita tinggal di negara hukum. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan hukum, dia tidak akan bergerak. Ini dua kelompok. Pertama, Hurabiyah. Yang kedua, Sabahiyah. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Sampai berapa? Biasa 60 menit sesuai yang tertulis di botol. 600 ml. Yang ketiga, ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kita ini hidup sama seperti wayang. Wayang dimainkan oleh dalang. Kata dalang belok kanan, wayang belok kanan. Kata dalang belok kiri, wayang belok kiri. Apa kata dalang? Hai Abdul Somad, engkau ke kanan, wayang pun ke kanan. Hai Abdul Somad, engkau ke depan, wayang pun ke depan. Hai Abdul Somad, engkau ke kiri, Abdul Somad pun ke kiri. Jangan kau lama-lama, nanti dikatakan orang kau gatal. Abdul Somad adalah wayang dan dia dipermainkan oleh dalang, maka hidup ini penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa itu bahasa Arabnya jabr. Orang yang terpaksa majbur. Maka kelompok yang ketiga ini namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah, terpaksa. Maka semua orang yang berzina, maaf, minum khamar itu terpaksa. Sebetulnya dia tak mau minum khamar, tapi dia terpaksa oleh dalang. Kalau begini, ini Pak Polisi tak bisa nangkap. Nanti ada orang sabu-sabu, pesta narkoba, ditangkap. Kenapa kalian pesta narkoba? Kami terpaksa. Sebetulnya kami tak mau ngisap sabu-sabu, tapi gimana? Kami terpaksa. Pulang anak gadis, maaf, disekolahkan ke kota besar. Pulang dalam keadaan maaf, hamil. Kenapa kamu bisa hamil? Papa, sebenarnya aku gak mau, aku terpaksa. Bayangkan ngerinya aliran ini. Kira-kira ada tak aliran ini sekarang? Ada. Namanya tidak dia pakai, tapi keyakinannya ada. Mbak, kenapa Mbak melakukan ini? Sebenarnya saya nggak mau, tapi itu Tuhan skenario. Apa itu kalau bukan Jabariyah? Sesat. Sedangkan dalam Islam kita diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahwa Allah memberikan kita al-kasbu wal ikhtiyar. Itu diajarkan dalam Al-Ushulul Hamidiyah, diajarkan dalam Ad-Dasuki ala Ummil Baraghin. Kita tidak jabr, kita tidak majbur. Allah berikan kita amanah. Abdul Somad berada di jalan yang benar, berada di tengah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur. Wa taqwaha, ada jalan takwa. Kita sekarang berada di tengah. Di sebelah kiri ada khamar, di sebelah kanan ada Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Ambil dengan tangan kanan, ambil Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja, Bro. Tiba-tiba ada orang minum khamar, dengan tangan kiri diminumnya khamar, ditangkap. Kenapa kamu minum khamar? Sebetulnya saya tak mau minum, saya terpaksa.
Tidak bisa begitu. Karena engkau dengan penuh kesadaran, karena engkau dalam keadaan sehat walafiat meminum itu dengan tanganmu. Allah memberikan engkau mata. Kan sudah kau tengok, ini Zam-Zam, ini Omar, ini Omar, ini Zam-Zam. Kenapa kau minum? Allah beri kau telinga. Ulama sudah berkata, membacakan ayat-ayat Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu. Allah sudah haramkan. Kenapa kau ikut? Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Dokter sudah ngasih tahu, jangan minum khamar, nanti kau mabuk. Khamar diambil dari kata khimar, kain yang menutup kepala perempuan namanya khimar. Kalau khimar dipakai, tertutup rambutnya. Kalau khamar diminum, tertutup isi kepalanya. Tidak bisa dia bedakan mana bini dia, mana bini orang. Tidak bisa dia bedakan mana kawan, mana lawan. Maka minuman itu disebut dengan khamar. Diambil dari kata khimar, kain penutup kepala. Maka dalam Islam aliran Jabariyah batil. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah berapa aliran kita bahas? Pertama, Ghurabiyah, burung gagak. Kedua, Sabatiyah, Abdullah bin Sabah. Yang ketiga, Jabariyah, karena merasa terpaksa. Ini bahaya. Nanti pulang mahasiswa, ditanya sama bapaknya, mana transkrip nilaimu? Ini Pak, kenapa IP-mu 2,5? Rendah sekali. Bapak jangan marah, aku terpaksa. Bapaknya cerdas, dipukulnya kepala anak, lepah. Kenapa Bapak paksa? Kenapa Bapak pukul? Aku terpaksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini aliran-aliran pengikutnya banyak. Kenapa? Karena memberikan justifikasi pembenaran terhadap kesalahan. Ya salah, perbuatan itu tidak betul, melanggar hukum negara, melanggar hukum agama. Tapi karena ada pembenaran, maka dia ikut enjoy, menikmati. Kita ini beragama bukan mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran, melegalkan perbuatan yang salah, yang batil. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Kalau tak paham kasih tahu, tegak berdiri ngomong ke saya tak marah. Dekat kemari, Ustaz Somad, ada yang mau kubisikkan ke telinga. Apa? Aku tak paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita masuk aliran yang keempat? Aliran yang keempat ini pula berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katanya pernah mengajarkan bahwa alam semesta ini keluar dari Tuhan. Maaf, na'udzubillah, hanya sekedar contoh. Semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Tuhan, dari diri Tuhan keluar alam. Maka yang keluar dari Tuhan juga Tuhan. Tak mungkin hantu. Ayam, yang keluar dari ayam, telur ayam. Kambing, yang keluar dari kambing, adalah kambing. Semua meyakini bahwa ini adalah Tuhan. Pokok kayu Tuhan, tanah Tuhan, Abdul Somad Tuhan. Ini nama alirannya serba Tuhan. Dia menulis syair. Bunyi syairnya begini: aku sedih saat melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambutku juga Tuhan. Apa makna syair ini? Kebetulan dia sedang pangkas rambut, jadi potong tukang pangkas. Jatuh rambutnya ke lantai, dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi aku tersenyum. Kenapa? Karena yang menyambutku juga Tuhan. Karena yang di bawah itu tanah, tanah juga Tuhan. Rambut Tuhan, tanah Tuhan, pokok kayu Tuhan, puncaknya aku Tuhan. Kira-kira ada tak kelompok ini?
Ada. Siapa bilang tak ada? Kau kenapa tak sholat? Aku kan Tuhan. Yang disembah itu Tuhan. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Jeruk makan jeruk dong. Ini orang yang berkeyakinan begini bukan sekedar sesat, dia bisa menjadi kafir karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih fatalnya lagi, mengatakan dirinya bertuhan. Aliran serba Tuhan yang keempat ini pernah ada di zaman sekarang dan datang ke kampus tempat saya mengajar, tapi dia tidak datangi saya. Dia takut jumpa karena suara saya keras. Kalau jumpa sama saya, kafir. Takut dia. Maka dicarinya ustaz yang lembut. Kawan saya, sahabat saya, senior kami, dosen tasawuf. Detailnya kalau ini LCMA, kalau yang ini doktor, PhD, Doctor of Philosophy. MA dari McGill, Kanada. Oh, hebat deh. Abdul Somad dari Arab. Ya, dari Barat. Orangnya lembut, datanglah mau berdebat tentang serba Tuhan. Pak Ustaz, ya, menurut saya tak perlu sholat karena sholat itu menyembah Tuhan. Untuk apa menyembah Tuhan? Sedangkan kita Tuhan. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Jadi Bapak Tuhan? Ya, saya Tuhan. Jadi semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya, saya keluar dari Tuhan maka saya Tuhan. Bapak berak tadi pagi. Sengaja dipakai sahabat ini kata yang kasar. Maaf, berak. Padahal ada kata yang lembut, buang air besar. Tapi dia mau memakai mantik yang tajam supaya mengena. Apakah Bapak berak pagi tadi? Iya. Kita pakai kaedahnya. Keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya. Bapak Tuhan, kenapa Bapak keluar dari Tuhan? Iya. Kalau begitu yang keluar dari badan Bapak juga adalah Tuhan. Iya. Apakah berak Bapak Tuhan? Mati. Ternyata orang yang beraliran sesat 2 kali pukul, macam sama Mike Tyson. Pukul kiri, pukul kanan, tumbang. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan ini adalah bukan orang yang berotot, tapi orang yang tak apalah tak nilun. Yang mengaku serba Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengaku begitu, panggil dia, bukan serba Tuhan, kau hantu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tak bisa dia membedakan mana khalik, mana makhluk. Tak bisa dia membedakan mana Allah, mana Rasulullah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tapi ada Allah menciptakan makhluk alam semesta. Khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini semua harus kita bersihkan keyakinan-keyakinan ini. Dulu orang berkeyakinan seperti ini untuk diri dia saja. Muridnya paling 10-20 orang. Tapi zaman sekarang orang berkeyakinan seperti ini, dia bisa bicara di internet, dia ngomong di TV, dia bicara untuk komunitasnya, dia punya kelompok, dia punya grup WhatsApp, dia punya kelompok Twitter, Instagram, Miligram, Kilogram, Telegram. Oleh sebab itu maka begitu jugalah anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian harus mempunyai komunitas, harus mengcounter, kalau tidak akan hanyutlah umat ini. Sudah berapa kelompok? Oh, sudah 40 menit saya bicara. Ternyata 40 kelompok 40 menit. Kita masuk kelompok yang kelima. Kelompok apa lagi? Mengatakan bahwa Allah bisa hinggap kepada makhluk. Yang kelima ini namanya kelompok hulul. Pakai H. Hulul. Apa namanya? Hulul. Hulul. Halla yahullu. Halla yahullu. Mahallahu. Menempati. Allah melihat makhluknya. Kira-kira makhluk itu bersih bagus, dia menempati, menjelma seperti Tuhan. Na'udzubillah. Begitulah mereka yang mengatakan Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa alaihissalam, lalu Isa pun berubah menjadi Tuhan. Maka dibantah Allah dalam Al-Quran. Laqad kafara alladzina qalu
innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara, maka kafirlah alladzina, orang-orang yang berkata innallah, sesungguhnya Allah, wal masih, Allah adalah Allah, al-masih adalah al-masih. Jangan katakan Allah hinggap di diri al-masih. Begitu keyakinan Islam, ya agama yang kita yakini, yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sudah memprediksikan. Lihatlah bagaimana Nabi mendapat ilham, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La tatruni kama atratin nasara al-masih. 1440 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, sudah mengingatkan kita, jangan kalian sanjung-sanjung aku, jangan kalian tinggi-tinggikan aku, jangan kalian agung-agungkan aku sebagaimana mereka mengagungkan Al-Masih. Ada yang menginjak-injak Isa serendah-rendahnya. Mereka katakan Nabi Isa anak zina karena ibunya Maryam hamil tidak punya suami. Maryam hamil karena berzina dengan si Yosef tukang kayu. Yahudi, makanya Yahudi dimurkai Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Allah murka kepada mereka karena mereka mengejek Nabi Isa. Nabi Isa mereka katakan anak zina karena ibunya hamil. Datanglah pendeta-pendeta Yahudi menjumpai Maryam. Ya Maryam, maka abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan pendusta, pelaku pezina. Maka abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tuna susila. Ayat itu putus. Kalau dilanjutkan ayat itu tak layak di dalam Al-Quran. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Kenapa engkau bisa hamil tanpa suami? Buka surat Maryam. 2 surat khusus untuk Nabi Isa. Pertama surat Maryam, ibu Nabi Isa. Yang pertama surat kakek datuknya Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu bernama Maryam. Maryam punya ayah bernama Imran. Imran punya istri bernama Hanna. Imran punya istri bernama Hanna. Nikah Imran dengan Hanna, lahir anak perempuan nama Maryam. Maryam punya anak, itulah dia Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pastilah dibuatnya nama suratnya surat Fatimah, surat Aisyah, surat Abdullah, surat Abdul Muttalib. Tapi suratnya apa? Surat Maryam. Setelah surat Al-Kahfi, surat Ali Imran, 2 khusus untuk Nabi Isa alaihissalam. Karena akan ada di akhir zaman orang yang menyamakan Nabi Isa. Kalau Allah hinggap kepada Nabi Isa, maka Allah juga menyatu dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillah, sudah diberitakan Nabi sejak berzaman silam. La tatruni, jangan kalian sanjung aku. La tatruni, jangan kalian agungkan aku. Kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana Nabi Isa diperlakukan. Satu kelompok mengatakan Nabi Isa itu hina, anak zina. Satu kelompok mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Satu melambungkan setinggi-tingginya anak Tuhan, satu menjatuhkan serendah-rendahnya anak zina. Datang Nabi Muhammad SAW menjelaskan kedudukan Isa. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih Isa tak lain tak bukan melainkan hanya rasul, utusan Allah. Begitulah kita menempatkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bukan Allah, Nabi, Rasul utusan Allah. Allah tidak pernah hinggap dalam dirinya, Allah pernah berdiam dalam dirinya. Ini ayatnya sama. Ayatnya dibacakan qori kita tadi, tapi ditafsirkan, diinterpretasikan, dibengkokkan, diselewengkan. Apa ayat yang dibaca qori kita tadi? Lupa ayat. Maka Muhammadun aba ahadin
min rijalikum walakin Rasulullah wa